Jadi memang bisa pakai Bisa. kartu kayak KTP untuk buka pintu itu memang bisa Bisa, ya? Pak. Jadi kita memang mempunyai dua aplikasi, Pak. Aplikasi pertama itu kita based on-nya itu Bluetooth, Pak. Itu kita ada aplikasi menggunakan Titilock, Pak. Oh, jadi pakai baterai ya? Pakai baterai, Pak. Semua pakai baterai ya? Semua pakai baterai, Pak. Halo sahabat SBJ, balik lagi bersama saya di Expert Says. Pernah nggak sih sahabat SBJ waktu lagi buru-buru keluar rumah tapi lupa kunci? Atau waktu lagi panik karena harus keluar rumah cepet jadi lupa kuncinya ditaruh di mana ya? Atau mungkin udah pergi baru inget, tadi udah ngunci pintu belum ya? Nah, ini pasti sering banget dirasain sama sahabat SBJ dan kadang-kadang bikin kita stres ya. Pintu yang sebenarnya adalah pelindung utama rumah kita, tapi karena hal simple kita lupa udah ngunci atau belum, malah jadi kepikiran, jadi sumber masalah nih. Nah, episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang inovasi terbaru dalam sistem penguncian pintu. Nggak hanya memperhatikan faktor kenyamanan, tapi juga keamanan. Kira-kira produk apa ya? Langsung aja kita bahas. Smart Lock System dari Dexon jawabannya. Kita bakal tuntas semua hal tentang Smart Lock dan kenapa sistem penguncian pintar ini jadi pilihan tepat buat rumah kita atau mungkin kantor atau mungkin kita mau nyimpen sesuatu yang berharga di dalam rumah kita, ruangan khusus. Nah, kita langsung aja deh, mendingan panggil expertnya dari Dexon dengan Pak Rian. Boleh perkenalkan sedikit di Dexon, Pak Rian sebagai apa ya? Oke, baik Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Hidayat di Dexon sebagai produk spesialis koordinator, Pak. Oh, berarti memang tepat nih, sahabat SBJ. Ini adalah orang yang ngerti banget tentang produknya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya sebenarnya mau nanya nih, kenapa kita harus pakai smart lock door ya sekarang? Karena dulu kan saya ingat waktu biasa pakai kunci konvensional, terus pernah diperkenalkan juga namanya digital lock. Saya nggak tahu apakah berbeda dengan smart lock door sekarang gitu ya, smart door lock system sekarang, apakah berbeda atau ini pengembangan atau bagaimana? Mungkin biasanya sih, setahu saya, concernnya sih pasti di keamanan. Jadi keren-kerenan doang atau memang ini ada tren yang bikin orang harus terus ningkatin keamanan pintu rumahnya? Oke, baik Pak. Jadi kan dengan seiringnya berjalanan perkembangan teknologi, kita Dexon sebagai penyedia aksesoris rumah, tentunya smart door lock ini dia sangat membantu mobilitas sehari-hari Pak. Yang tadinya kita berebut kunci jadi, wah ada sidik jari nih, wah ada password nih. Nah, akses-akses tersebutlah yang menjadi perbedaan dengan kunci manual biasa. Jadi memang sebelum itu ada penyebutan digital lock, ada penyebutan electronic lock, dan ada smart lock. Memang dari konteks tersebut itu berbeda. Karena untuk digital itu biasanya dia belum terkoneksi dengan aplikasi. Sedangkan saat ini menggunakan smart, yang artinya kan pintar. Nah, untuk pintar ini kan dia memang sudah terintegrasi dengan aplikasi. Nah, untuk aplikasi tersendiri itu kita mempunyai dua aplikasi, Pak. Yang basicnya Bluetooth dan Wi-Fi. Tentunya untuk Wi-Fi ini dia bisa buka dari jarak jauh. Nah, itulah kelebihan si smart lock-nya ini. Oke, jadi mengapa dia dikatakan sekarang smart lock? Karena memang lebih pintar dari teknologi sebelumnya. Betul. Terkoneksi dengan Wi-Fi. Wi-Fi atau Bluetooth, Uh-huh. sehingga bisa diakses dari aplikasi. Betul. Mungkin banyak masyarakat atau sahabat SBJ yang belum paham gimana sih prosedurnya, cara kerjanya, atau mungkin fiturnya seperti apa, sehingga ini bisa jadi solusi buat mereka yang pengen rumahnya lebih aman. Atau mungkin bukan aman aja, kalau ngomong sekarang lebih banyak adalah nyaman. Nyaman kan nyangkup semuanya nih. Mudahan, aman tuh pasti dah ya. Oke. Tapi kalau kita ngomong nyaman, biasanya yang lanjut tuh kemudahan, praktis, apa karena gaya hidup sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, pasti pengen semuanya lebih nyaman, lebih praktis ya. Dan gimana kita bisa memulai untuk
kenal sama produk ini ya? Fiturnya kah, atau prosedurnya, atau langkah-langkahnya apa sih yang sahabat SBJ mesti lakuin nih? Jadi memang kenyamanan Pak ya. Selain untuk keamanan, memang tentunya juga untuk kenyamanan Pak. Yang sebelumnya menggunakan kunci konvensional pada umumnya, yang biasanya itu kan ada case-case kunci hilang, kunci jatuh, ya kan, berebutan kunci gitu kan. Siapa duluan nih yang sampai rumah nih nanti nggak bisa buka kunci. Nah, dengan hadirnya smart lock ini kan mempermudah Pak mobilitas setiap hari kita Pak. Selain untuk rumah juga kan untuk kosan bisa, untuk kantor bisa, atau tempat yang seringlah banyak orang kunjungi gitu kan, atau tempat-tempat privasi. Nah, selain itu memang kita fiturnya juga banyak Pak. Ada sidik jari, finger, ada password, ada kartu, aplikasi. Pasti sahabat SBJ penasaran nih, ngedengerin smart lock yang canggih, tapi nyaman gitu ya. Yang kepikiran pasti dari sahabat SBJ bagaimana nih ganti dari tadi kunci yang konvensional gitu ya. Kita udah sehari-hari mungkin puluhan tahun pakai kunci gitu ya, puter sekarang jadi smart lock. Apakah mudah dan apakah bisa dipakai di semua pintu gitu kan? Atau memang ada kerumitan tersendiri dalam masangnya. Tapi yang jelas sih biasanya kalau ngomongin nyaman semuanya pasti lebih mudah nih. Tadi dengar pakai kartu, saya jadi berpikir nih jangan-jangan pakai kartu ATM atau KTP kita juga bisa buka nih karena saking canggihnya gitu ya. Mungkin bisa dijelasin, Pak. Oke, baik Pak. Jadi memang kita Dexon ini kurang lebih itu ada 23 produk Pak. Itu kan memang berbeda-beda Pak, tergantung kebutuhan nanti untuk si konsumennya. Oke, di lain sisi, kita memang ada untuk beberapa pintu, Pak. Ada pintu kayu, pintu aluminium, pintu kaca, gitu. Dan di situ pun kita ada yang menjadi pintu utama, begitupun pintu kamar, dan ada untuk pintu tambahan, Pak. Nah, pintu tambahan itu biasanya dia full handle, Pak. Yang gagang handle biasa itu, yang panjang. Yang panjang itu ya? Nah, yang biasanya tuh dipakai tuh di pintu 2 tuh, di depan rumah kan. Nah, itu dia bisa, Pak, diganti silindernya. Hanya diganti silindernya saja. Ganti silindernya aja. Betul. Yang biasa buat ngoncinya Betul, itu ya. diganti menggunakan Dexon cylinder lock, Pak. Itu kita ada. Jadi tidak harus mengganti full handle-nya, Betul. tapi silindernya tempat Silindernya biasa saja, ngunci kita ganti. Langsung bisa. Bisa ya. Atau kalau memang Bapak mau produk yang tipe lain, itu kita ada namanya T11, Pak. Mungkin nanti lebih lanjutnya itu kita cek di sana, Pak. Oke, jadi Gitu. hampir semua pintu kita sebenarnya bisa ganti dengan smart lock ya. Ya. Tadi bahkan saya baru dengar bisa di pintu aluminium ya. Aluminium. Karena kebanyakan orang pakai masih di pintu kayu Ya. Jadi menarik nih, smart lock sistemnya nggak hanya berfungsi di satu jenis pintu, tapi bisa beberapa jenis. Nah, untuk kartu sendiri itu Pak, memang kita sudah ada di dalam dusnya Pak, sudah include Pak. Itu include 2 piece. Namun kalau Bapak ingin menambahkan kartu lain kayak KTP itu bisa, SIM, ATM itu bisa Pak. Oh jadi kartu khusus dari Dexonnya sudah ada? Sudah ada. Tapi kalau memang, Bapak mau nambah lagi kartu yang lain bisa. Jadi memang bisa pakai Bisa. kartu kayak KTP untuk buka pintu itu memang bisa ya? Bisa Pak. Oh berarti memang canggih nih. Saya pikir saya hanya asal sebut, tapi ternyata memang teknologinya sudah sampai ke sana. Jadi unik juga nih, bukan cuman kartu bawaannya, tapi KTP pun kita bisa pakai. Tapi mungkin nggak semua produk kali ya, ada produk tertentu. Betul Pak, memang ada beberapa produk tertentu yang bisa menggunakan kartu di luar Dexon ini Pak. Oke. Tadi disebut ada 23 produk smart lock yang sekarang beredar di pasaran dan mungkin banyak dicari. Ada tipe apa aja ya? Oke, baik Pak. Jadi untuk saat ini memang kebutuhan yang paling utama itu banyak Pak ya. Tapi untuk produk yang bisa dikategorikan yang cukup penjualan terbagus itu kita ada di 9519 Pak. Itu 9519. Betul. Itu dia kelebihannya itu dari yang handle-handle lain itu Pak ya. Dia kelebihan itu bisa membuka menggunakan Face ID. Oh, bisa pakai muka nih? Betul. Oke. Dan dia desainnya tersebut dia nggak gagang handle gini Pak. Dia yang full handle. Oh. Jadi memang lebih modern tuh lebih ya? modern. Oke, warnanya pun dia warnanya kekinian banget Pak. Jadi memang kalau Bapak untuk pasang di pintu utama, itu oke banget ya. Oke. Gitu Pak.
Selain tipe itu ada berapa tipe lagi yang sekarang? Nah, selain itu sekarang saat ini banyak Pak untuk kunci-kunci tambahan Pak. Itu kita ada di namanya T11 Pak produknya. Dia menjadi kunci tambahan Pak di pintu yang full handle Pak. Oke. Jadi ketika Bapak ingin menambahkan kunci smart lock di pintu tanpa Bapak membuka handle, itu Bapak bisa menambahkan dengan T11 ini. Karena dia sebagai pintu rain lock Pak. Tanpa mengganti Tanpa mengganti si handle yang si sudah handle-nya, terpasang. iya. Oke. Biasanya orang akan ya mungkin mengklasifikasikan dengan pintu utama, lalu pintu kamar gitu ya. Kalau sahabat SBJ biasanya nyari kunci pintu biasanya kan bertanya buat pintu utama yang mana, lalu buat pintu kamar yang mana gitu ya. Jadi kalau disuggest dari Dexon buat pintu utama, sebaiknya kita menggunakan tipe yang Nah, jadi untuk daun pintu 2 Pak, ini kita ada di produk ini Pak. Dexon ELP 9419 Pak. Ini full handle yang electronic lock Pak. Nah, untuk pintu yang satu daun pintu, ini kita bisa ada di ELD21 atau di ELW17 Pak. Oh, oke. Nah, ini pilihannya nih Pak nih. Ya, ini Gitu. beberapa pilihan yang memang sekarang lagi banyak orang cari ya. Betul. Dan kelihatannya juga sahabat SBJ bisa lihat nanti lebih modern gitu. Dan memang untuk kita beralih ke smart lock, kita kan nggak boleh yang kelihatannya jadul ya. Harus kelihatannya langsung modern gitu. Karena memang teknologinya juga semakin berkembang. Nah, saya kepikir, atau mungkin sahabat SBJ juga berpikir ya, situasi-situasi yang bisa terjadi kalau kita pakai smart lock door. Karena biasanya memang nggak gampang ya buat kita terbiasa pakai kunci yang lama, konvensional gitu, ke teknologi baru memang biasanya nggak mudah. Tapi saya coba berpikir gini, satu isu yang mungkin sahabat SBJ juga berpikir, kok kayaknya kalau situasinya terjadi, bahaya juga ya. Jadi kalau di kamar, kita udah pakai smart lock, tiba-tiba ada kejadian emergensi, anggaplah pingsan gitu. Pingsan di kamar, kan bahaya juga nih. Kalau dulu orang bisa gampang aja pakai kunci. Sekarang gimana ya? Nah, jadi kan memang fitur kita ini kan banyak Pak ya. Selain fitur kita banyak ini, memang setiap fitur ini kita mempunyai kapasitas kuantitinya Pak. Kayak misal sidik jari nih Pak nih. Sidik jari itu kita bisa satu handle ini 100 sidik jari Pak. Oh, 100 sidik jari? 100 sidik jari Pak. Jadi kalau memang dalam satu rumah ini banyak orang, nah itu bisa didaftarkan per orangnya Pak. Oh, bisa Bahkan kalau daftarin sidik jarinya kalau ya? Bapak mau langsung, Bapak nih ada 10 jari, mau langsung Bapak daftarin 10 jari silakan, Oh, nggak gitu masalah. Iya. Karena kan gini Pak, untuk rumah itu kan paling banyak isinya itu kurang lebih ya kisaran 5 sampai 8 Ya, orang. rata-rata 5 sampai 8 orang ya. Itu dalam baru satu rumah. jari aja Pak. Kartu pun kita bisa banyak juga. Kurang lebih itu kita bisa sampai 50 Pak untuk kartu. Untuk kartu? Betul, Oke. untuk kartu. Nah, begitupun password nih Pak nih. Password juga kita banyak juga. Contoh misal saya sudah buat password nih Pak nih. Bapak mau buat lagi dengan angka yang berbeda, itu bisa. Oh, angkanya bisa beda ya? Beda-beda Nggak bisa, harus Pak. sama ya? Bisa. Oh, oke. Terus kalau nggak ada orang nih di rumah, kejadian misalnya menimpa anggota keluarga kita gitu, kita lagi di luar rumah, kira-kira gimana ya? Apakah kecanggihan teknologi ini bisa bantu kita gitu kan, kalau ada kejadian seperti itu? Jadi kita memang mempunyai 2 aplikasi Pak. Aplikasi pertama itu kita based on-nya itu Bluetooth Pak. Nah, jadi ketika ada orang pingsan Pak, itu Bapak bisa kasih akses password 1 kali pakai Pak, tanpa harus mempengaruhi password yang awal Bapak buat. Oh, jadi kita bisa, misalnya tanggaplah saya lagi di kantor gitu, kita tinggal kasih tahu orang rumah, ini pakai passwordnya gitu ya? Bisa. Oh, bisa gitu. Atau mungkin ada tukang AC nih Pak, mau datang mau nyuci AC atau mau benerin AC itu Bapak bisa pakai. Bisa kasih Betul. satu kali pakai gitu ya? Ya, atau kalau Bapak mau yang lebih oke lagi, itu kita ada aplikasi namanya Deon Pak. Basicnya itu dia WiFi. Nah, aplikasi tersebut itu dia bisa langsung membuka akses dari jarak jauh Pak. Dari manapun Pak. Oh, jadi kita bisa langsung bukain pintunya gitu ya? Betul. Kalau tadi kasih passwordnya untuk pakai, untuk buka pintu, ini sekarang dengan aplikasi Deon kita bisa bukain langsung dari jauh gitu Betul ya? Pak. Oh, jadi ya nggak perlu khawatir sebenarnya ya. Kalau ada kejadian emergency misalnya di dalam kamar, sebenarnya kita bisa atasi dengan aplikasi tersebut ya. Saya sebenarnya kepikiran juga kemarin itu saya sempat mau pakai smart lock ini untuk kamar anak. Ya waktu itu pertimbangannya nanti
ART di rumah nggak bisa buka untuk bersihin dong gitu ya. Karena memang kan kita kepikirnya, waduh nanti passwordnya mesti dikasih tahu atau dia mesti didaftarin kan ribet banget. Kalau mesti daftarin terlalu banyak juga jadinya nggak safety juga ya, dia bisa buka kapan aja. Kira-kira ada produk yang bisa ngatasin masalah saya itu nggak ya? Tentunya ada sih Pak. Itu kita ada aplikasi menggunakan Titilock Pak. Nah, dalam aplikasi tersebut itu ada namanya recurring Pak. Oke. Itu untuk men-setup, misal Bapak mau ingin buat password nih Pak nih, di hari tertentu, jam tertentu. Jadi password yang nanti Bapak buat itu, dia berlakunya pada hari tersebut dan jam tersebut Pak. Oh jadi kita bisa set jadwal tuh ya? Betul. Misalnya setiap hari mau dibersihin jam 3 sore, ya kita set itu bisa dibuka jam 3 sore Jam doang 3 gitu sore ya? dan hari apa gitu. Dan hari ya. apa gitu. Setiap Ya. hari ya setiap hari gitu ya. Bisa. Mau pakainya apa? Password atau? Itu bisa bermacam-macam Pak. Bisa password, bisa kartu, bisa sidik jari juga. Jadi nggak cuma password gitu. Nggak cuma Bisa password. bisa pakai sidik jari dia, tapi memang di waktu lain dia nggak bisa buka tuh ya pakai Betul. sidik jari. Hanya di waktu itu dia Di bisa waktu buka. tertentu, ya. Oh, ini menarik nih. Berarti saya jadi ganti kunci pintunya ke smart lock nih. Karena memang kemarin sahabat SBJ saya sempat kepikiran untuk ganti kunci kamar anak saya dengan smart lock. Tapi kemarin berpikir, wah nanti nggak bisa dibersihin atau nggak bisa dibuka sama ART di rumah. Ya, tapi ternyata udah ada jawabannya dari Dexon. Jadi saya harus beli habis ini dan langsung pasang. Jadinya ganti nih. Tapi menarik karena memang jadinya safety banget sebenarnya ya. Jadi keadaan emergency pun atau keadaan yang memang kita bisa jadwalkan, sebenarnya smart lock itu sangat-sangat nyaman buat kita pakai gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan nggak ganti sih. Iya. Keren banget nih, keren banget. Jadi kalau ada yang masih takut pakai, kayaknya dua case ini cukup membuka pikiran kita ya. Kita pasti nggak kebayang, saya sendiri nggak kebayang sih sebelumnya gimana pakai smart lock ini. Tapi kayaknya fiturnya sangat-sangat nyaman buat kita ya. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih, waktu kita pakai smart lock itu, sistemnya apa sih ya? Maksudnya ini dikoneksi ke listrik, pakai baterai atau gimana ya? Untuk produk kami sih pakainya baterai Pak ya. Semua pakai baterai ya? Semua pakai baterai Pak. Oh, jadi pakai baterai ya? Pakai baterai Pak. Kalau baterainya mati gimana? Nah, kalau baterainya mati, kita ada dua opsional Pak. Yang pertama menggunakan power bank. Power bank yang biasa gitu? Yang power bank yang biasa, itu tinggal dicolok aja, nanti langsung buka pintunya. Tapi tetap Pak, harus menggunakan akses Pak, orang yang sudah terdaftar. Jadi nggak sembarang orang Cuman bisa masuk. jadi daya Jadi tenaga daya, dia aja, powernya buat nyalain namanya itu ya? jumper daya dia Jumper kan. daya, oke. Nah, selain itu kita bisa menggunakan kunci manual Pak. Jadi meskipun ini smart lock, tetap dapat kunci manual juga Pak. Itu ada kunci dua manual piece. tetap ada? Ada. Oke. Tapi ya biasanya digunakan hanya untuk emergency seperti itu ya? Betul, tapi gini Pak, kita kan sebelum si handle-nya ini mati atau baterainya habis, itu kita ada peringatannya Pak. Baterai is low, baterai is low. Itu si handle akan ngomong Pak. Oh, jadi nggak langsung mati? Nggak langsung tiba-tiba, wah kita tutup pintunya, kita tinggal kerja Totalnya gitu kan. baterai mati, nggak bisa dibuka enggak, gitu ya? enggak kayak Kak? gitu. Tetap ada warning sebelumnya? Tetap ada warning, ada peringatannya. Jadi sih sebenarnya aman ya. Bapak, jadi sahabat SBJ kalau kita dengerin semuanya aman ya. Kekhawatiran kita mungkin karena kita belum pernah pakai. Tapi kalau kita udah pakai dengan fitur-fitur tadi, dengan teknologi yang bikin nyaman ini, harusnya sih kuncinya smart lock ini ya aman. Aman. Dan bahkan lebih nyaman dibandingkan kita pakai kunci yang konvensional. Konvensional. Jadi penasaran nih sebenarnya, barangnya kayak apa, gimana cara makainya. Boleh nggak sih kita langsung cek aja ke produknya? Boleh Pak. Kita langsung lihat produknya yuk. Jadi ini Pak unitnya LT32. Yang tadi sudah saya sempat jelaskan, dia ada fitur namanya anti-papping code Pak. Anti-papping code. Anti-papping code. Nah, sekarang kita coba, ini saya sudah buat angka Pak sebelumnya, yaitu 4, 3, 2, 1, pagar, dia terbuka. Ini kebuka. Kebuka. Oke. Nah, sekarang saya ingin coba fitur anti-papping code-nya. Anti-papping code-nya Ya, itu. sekarang saya coba 4, 3, 2, 1. Ini angka utama saya. Nah, sekarang saya mau asal nih Pak angkanya. Pagar, dia terbuka. Oh, jadi Nah. anti-papping code ini mungkin waktu kita sama temen sama tamu lah gitu ya, mau masuk ke rumah, tapi kita nggak mau tamu bisa ngintip kita mencet angka berapa, kita tambahin angka acak di belakang
angka PIN angka sebenarnya PIN gitu sebetulnya. ya. Mau di depan, mau di belakang, Mau di depan, bisa mau di belakang dia. bisa. Bisa. Oh gitu. Jadi ya nggak tahu, tapi kita nggak bisa nebak jadinya yang mana yang benar angkanya. Jadi safety nih, ini fitur safety pertama yang saya pikir sangat menarik nih buat sahabat SBJ tahu, karena ragu-ragu aman nggak ya, ntar diintip kodenya dicuri orang di ini, ternyata bisa tuh. Kita bisa akalin, tamu kita nggak ketahui yang mana kode sebenarnya. Lalu tadi yang ini bisa fitur apa lagi? Tadi ada satu lagi Pak, yaitu namanya recurring Pak. Itu Recurring. membuat password di jam tertentu, hari tertentu Pak. Jadi ini yang kita jadwalin tadi ya? Betul. Oke. Jadi nanti ART Bapak masuk pada hari tertentu, hari apa, sampai jam berapa. Itu Jam berapa, ada jadi tertentunya. Apa password itu atau PIN tadi itu hanya bisa dipakai di Waktu tertentu. waktu itu. Betul. Kalau kita udah setting jam 3 sampai jam 4 misalnya, berarti jam 2 dia udah nggak bisa pakai. Nggak bisa Atau pakai. Jam 5 udah nggak bisa Nggak pakai. bisa, gitu nggak ya. bisa masuk dia. Berarti makin safety lagi tuh. Jadi memang sebenarnya itu salah dua fitur yang canggih dari seri ini ya. Di lainnya tetap fingerprint tetap ada ya. Tetap ada. Itu tetap ada, pakai kartu Password, bisa. kartu bisa Kartu juga. bisa juga, password, cuman ini belum bisa Face ID. Face ID. Betul. Yang ini lebih canggih lagi. Ini bisa Face ID. Face ya? ID. Ada kameranya juga, ada door view-nya juga dia. Boleh dijelasin deh, Boleh. Pak. Nah, jadi ini dia, kita ingin masuk ke rumah Pak. Misal Bapak lagi bawa barang nih Pak nih, nggak sempat kan kita Oh, nggak untuk bisa tekan pencet-pencet apa namanya, lah ya, pencet-pencet nih, sambil apa bawa finger atau password. Atau Jadi biasa saya sambil gendong anak nih. Susah. sambil tuh. gendong anak. Jadi tidur pulang, waduh mau ininya susah wah, susah kan? nih. Nah. Jadi pas kita itu datang langsung kita tempel aja wajah Pak. Oh, langsung ngebuka. Nah, langsung buka dia. Jadi kita nggak nyentuh, dia baca muka kita, pintu langsung bisa Langsung terbuka. Oh, dan ini nggak langsung ngunci lagi nih ya? Nggak langsung mengunci dia. Karena yang biasa saya tahu begitu dibuka pintu, terus nggak lama dia ngunci itu, jadi nggak bisa Nggak bisa ditutup lagi. Nggak bisa ditutup lagi. Nah, Kalau dia ini nggak ya? kalau kembali ke titik awal dia akan mengunci. Oh, kembali ke titik awal. dulu. Oh, Nah, baru dia baru ngunci. lock. Nah, ini dia lock. Baru lock. Langsung gitu ya. mengunci dia. Oke. Itu berguna banget nih, ya kan? Kalau di rumah masih punya anak gitu, kadang-kadang kan kita habis pergi tidur di mobil, kita mesti gendong gitu ya. Susah tuh, susah banget. Saya berkali-kali susah tuh. Biasanya minta tolong istri buat bukain. Tapi kalau sekarang kita tinggal pakai muka aja, Langsung pintu terbuka, kebuka ya. tuh ya. Langsung kebuka. Kita tinggal dorong aja dikit pintu kebuka Langsung ya. terbuka. Jadi nyaman banget ini sih. Ini nyaman banget. Selain Face ID, dia bisa apa lagi? Bisa menggunakan handphone, Pak. Pakai Pakai aplikasi handphone, berarti pakai ya? aplikasi, betul. Oh, Jadi oke. ketika nanti ada keluarga Pak ya, atau mungkin ada tamu gitu kan, ketika Bapak lagi di kantor, Bapak ingin ngasih akses nih Pak ke mereka. Jadi pas dia datang, dia tekan bel, muncul notifikasi di handphone Pak. Oh, di handphone Di muncul handphone nih, notifikasi. gitu. Beserta Bapak bisa lihat wajahnya. Wah, siapa nih yang datang Oh, kan? siapa yang datang? Betul. Nah, jadi nanti di situ Bapak bisa langsung klik unlock Pak. Jadi nanti si handle ini dia akan terbuka. Oh, jadi tinggal pencet unlock, pintu akan kebuka. Pintu akan terbuka. Jadi istilahnya kita yang bukain pintu tapi dari jarak jauh ya? Betul, dari mana saja bisa. Oh, jadi tamu nggak perlu dikasih kode lagi Nggak segala perlu. macam, kita langsung bukain Langsung aja dari bukain handphone aja. gitu, dari aplikasi. Iya. Jadi misal saya sebagai tamu nih, tinggal pencet bel aja. Boleh, silakan Pak, tekan bel. Pencet bel. Nah, belnya bunyi, lalu dia kasih notifikasi. Notifikasi, gitu ya, betul. ke Nanti ada aplikasinya notifikasi ya. di aplikasinya. Nah, ini notifnya udah muncul. Lalu, Nah, ini dia Pak. ini kitanya juga muncul. Kitanya ya? Dan juga muncul. Bukan cuman foto, tapi video ya. Video Pak. Beserta Suara suara juga bisa juga. ya? Iya, Suara juga ada bisa suara ya? juga dia. Oh. Nah, ini kalau kita mau langsung buka, bisa kita langsung geser ke agree. Begitu dipencet agree, oh langsung kebuka. Langsung terbuka dia. Langsung kebuka dari jauh tanpa kita harus Harus pulang dulu. iya, harus ngasih kode Ya, atau lah, ngasih kode atau apa ya. finger gitu Pak. Langsung kebuka. Langsung kebuka. Wah, ini canggih banget nih. Canggih banget ini. Dan bukan foto tapi video. Video. Live video Live ya. video. Wah, Jadi menarik nih. kan kita bisa lihat nih Pak nih. Wah, ada siapa nih di Siapa depan yang, gitu kan. Siapa yang ngebel, siapa Betul. yang mau masuk Nah, ya. selain di aplikasi, tentunya kita juga
ada di belakang sini, Pak. Di belakang unit handle-nya, Pak. Oh, Ini di di sini belakang pun unit handle. akan muncul juga dia, Pak. Oh, nanti akan muncul Ya videonya. Jadi kita tanpa ngintip dari jendela, kita udah bisa lihat tamu yang datang siapa waktu ada di rumah tuh ya. Menarik ya. Atau ada yang ngetok pintu malam-malam kan, kita nggak berani buka nih, kita lihat aja, tinggal kita tahan tengahnya ini. Tengahnya kita dari dalam bisa lihat siapa yang datang. Akan dilihat kan siapa yang datang. Takutnya kan kita langsung main bukanya nggak taunya orang jahat gitu kan. Jadi menarik. Ini canggih banget nih, sahabat SBJ. Kalau mau safety, ya ini paling safety kalau menurut saya. Jadi maksudnya teknologi ini nggak diciptakan hanya untuk sekedar canggih gitu ya, tapi memang safety-nya udah dipikirin. Dan saya sendiri sih tertarik ngeliat ini, karena memang fiturnya lengkap dan sangat nyaman, kita dimudahkan. Nah, terus tadi kalau mati, nih karena kan canggih banget nih, kalau mati dari baterainya benar-benar habis, dan kita lupa ganti gitu, baterainya habis, gimana kita bisa buka dari luar tetap? Bisa, Pak. Nah, kebetulan ini kunci manualnya. Oh, satu pakai kunci manual bisa ya? Bisa. Oke. Nah, untuk kunci manual itu kita ada di bagian sini, Pak. Oh, jadi tinggal kita buka. Ada spotnya untuk buka kunci manual. Setelah itu kita masukkan kunci manualnya. Ini seperti kunci pada umumnya, Pak. Oh, ya jadi manual aja ya. Oke. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana kalau kunci manualnya ada di dalam rumah? Betul. Kan jarang kan kita udah tahu nyaman, pasti nggak bawa lagi kunci manual. Betul. Udah, wah bisa-bisa biasa sih hilang sih, Pak ya kunci manual. Nah, itu kita bisa menggunakan power bank, Pak. Lah, ya ini kan pasti ada nih. Ini pasti ada. Pasti punya nih. Pasti punya. Nih. Kalau memang nggak punya pun kita masih bisa ngetok pintu tetangga kan. Ya, nah, kalau power bank itu kita bisa punya ya. Ada di sini, Pak. Di bawahnya. Oh, ini ada slotnya ya. Ini tinggal dicolok aja. Nah, begitu nyolok, dia langsung ada langsung dayanya. Ada daya, Pak. Oh, langsung bisa dibuka pakai pin atau pakai finger gitu. Tapi tetap harus orang yang sudah terdaftar aksesnya, Pak. Oh, oke. Jadi nggak sembarang orang punya power bank bisa buka. Langsung bisa buka. Jadi nggak jadi bahaya juga. Maksudnya bukan semua orang punya power bank jadi bisa buka pintu ini. Tetap power bank ini hanya pengganti daya karena baterainya mati. Betul. Jadi saya rasa dua cara itu cukup ya. Maksudnya kita nggak perlu khawatir lagi dengan teknologi ini. Dan ini pasti nyaman. Dan yang penting tetap aman. Kayaknya nggak usah ragu-ragu deh sahabat SBJ buat ganti. Nah, sahabat SBJ kalau mau tahu lebih lengkap mengenai produk ini, karena nggak cuma segini nih produknya. Tadi ada 23 produk. Kalau sahabat SBJ pengen tahu lebih lengkap, lebih detail, atau mau coba kayak gimana sih cara pakainya, boleh langsung datang ke SBJ. Nanti akan ada tim dari Dexon yang akan bantu. Atau kalau mau tanya-tanya dari rumah, boleh WA di sini nih, ada nomor WA-nya. Atau boleh nanti follow IG supaya bisa tanya-tanya dan semuanya akan dijelaskan secara rinci. Tapi yang pasti lebih asik kalau datang ke SBJ. Bisa coba gimana fitur-fitur ini sangat mempermudah kita. Jadi jangan khawatir, datang aja ke SBJ, langsung tanya-tanya sama kita. Sahabat SBJ, nggak terasa kita udah di ujung dari Expert Says, tapi saya mau ngingetin lagi, kalau sahabat SBJ mau beli produk Dexon, bisa di marketplace atau di website superbangunjaya.com. Tapi terlebih lagi pesan saya, jangan lupa follow IG-nya SBJ, lalu juga subscribe, like channel YouTube-nya SBJ. Semua lengkap ada di SBJ. Karena SBJ bukan toko biasa.